Hai semuanya, assalamualaikum, selamat datang di channelnya saya teman-teman. Kali ini saya akan berbagi resep masak rendang jengkol yang simple, enak, empuk, pulen seperti ini ya. Penasaran seperti apa? Tonton videonya sampai selesai ya. Bahan utamanya ini saya punya jengkol yang udah saya rendam semalaman. Ini jengkolnya itu udah benar-benar tua ya teman-teman. Nah ini jengkolnya udah mengembang dan udah terkelupas seperti ini. Selanjutnya ini saya udah siapkan air yang udah benar-benar mendidih. Sekarang kita rebus jengkolnya. Ini saya rebus menggunakan metode 10, 30, 10 ya. Tujuannya apa? Supaya lebih hemat gas ya teman-teman. Nah selanjutnya kita tambahkan garam kira-kira 1 sendok teh. Sekarang kita tutup, kita rebus selama 10 menit. Ini udah 10 menit. Sekarang kita matikan kompornya. Kemudian kita tutup kembali, kita diamkan selama 30 menit ya. Nah ini udah 30 menit ya teman-teman. Sekarang saya hidup kembali api kompornya, kita rebus selama 10 menit. Ini udah 10 menit. Sekarang kita matikan kembali api kompornya, kita diamkan sejenak sampai agak dingin, baru kemudian kita bilas ya. Sementara itu teman-teman, saya akan menyiapkan bumbunya. Nah untuk bumbunya ini akan saya haluskan menggunakan blender sebagian. Untuk cabenya ini sesuai selera aja ya. Saya menggunakan cabai keriting merah, lebih kurang sebanyak 100 gram atau setara 1 on. Kalau teman-teman nggak suka agak pedas, bisa dikurangkan jumlahnya. Sekarang kita tambahkan sedikit air supaya gampang menghaluskannya. Nah ini bumbunya udah halus, sekarang kita pindahkan terlebih dahulu ke wadah. Selanjutnya saya akan menghaluskan sisa bumbunya. Terdiri dari 1 ruas jari jahe, 1 ruas jari kunyit, ada 4 siung bawang putih, 3 butir kemiri, ada 8 siung bawang merah. Kemudian setengah sendok teh jinten, ada setengah sendok teh lada bubuk atau merica bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, dan sedikit air ya. Nah ini udah halus juga ya teman-teman. Sekarang kita pindahkan ke wadah, kita campurkan. Kemudian ini ada pelengkapnya, ada daun salam, daun jeruk, ada daun kunyit, ada kapulaga, bunga lawang, kayu manis, ada cengkeh, ada pala, ada sejempol kaki lengkuas, ada juga serai yang udah saya geprek ya. Kemudian ini ada 50 gram kelapa yang udah disangrai ya teman-teman. Ini saya beli di pasar, di tempat yang jual bumbu halus ya. Nah ini udah saya bilas ya teman-teman jengkolnya. Sekarang jengkolnya ini akan saya geprek. Nah sebelumnya jengkolnya ini udah benar-benar empuk ya teman-teman, seperti ini. Ini gampang banget, kita belah aja menggunakan tangan, dia udah terbelah ya. Nah sekarang kita geprek supaya nanti bumbunya itu lebih meresap ke dalamnya. Ini gepreknya itu nggak usah terlalu kuat, cukup 1-2 ketukan aja. Nah ini udah selesai. Selanjutnya teman-teman, sisa jengkolnya ini akan saya simpan untuk stok masakan selanjutnya. Ini akan saya simpan di freezer ya. Selanjutnya ini saya punya kentang yang ukuran kecil-kecil ya teman-teman. Ini udah saya cuci bersih, udah saya sikat-sikat. Sekarang kentangnya ini akan saya goreng terlebih dahulu. Kalau teman-teman nggak suka bisa di skip. Ini saya goreng di api yang kecil aja supaya kentangnya ini benar-benar matang sampai ke dalamnya. Nah ini kentangnya udah matang, minyaknya juga udah agak tenang ya. Sekarang kita cek terlebih dahulu, kalau udah empuk, udah bisa ditekan seperti ini. Sekarang kita angkat dan tiriskan ya. Selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Kita tumis bumbu yang udah disiapkan tadi. Ini kita masukkan semua bumbu pelengkapnya. Ini kita tumis sampai bumbunya ini menyusut dan harum ya. Nah ini udah menyusut seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita masukkan jengkolnya. Kemudian kelapa sangrainya. Selanjutnya kita tambahkan air sebanyak 600 ml atau secukupnya.
Nah, ini kita aduk-aduk terlebih dahulu. Kalau teman-teman pakai santan fresh bisa dimasuk di awal. Kebetulan ini saya pakai santan yang instan, jadi di awal ini saya masuk terlebih dahulu air ya. Kemudian kita tambahkan garam secukupnya, kemudian ada kaldu jamur atau penyedap rasa secukupnya ya. Nah, ini kita masak sampai mendidih. Kalau udah mendidih seperti ini, baru selanjutnya kita masukkan santannya. Ini saya masukkan santan sebanyak 200 ml. Aduk-aduk sampai semuanya larut dan tercampur rata. Sekarang kita masak sampai air atau kuahnya ini menyusut, bumbunya benar-benar tanak ya, supaya nggak cepat basi ya teman-teman. Nah, kalau udah agak menyusut seperti ini, baru kemudian kita masukkan kentang yang udah digoreng tadi. Ini teman-teman kalau mau bikin jengkol kalio ini udah cukup ya. Seperti ini, dia nggak terlalu kental, dia masih berkuah seperti ini ya teman-teman. Ini akan saya masak kembali sampai benar-benar menyusut dan tanak ya. Nah, kalau udah menyusut seperti ini jangan ditinggal-tinggal, tetap diaduk-aduk. Ini akan saya masak kembali sampai keluar minyaknya gitu ya teman-teman. Nah, ini udah cukup ya, udah keluar minyaknya seperti ini. Tandanya bumbunya itu udah benar-benar matang, udah benar-benar tanak. Sekarang kita matikan kompornya, kita pindahkan ke wadah ya. Nah, ini teman-teman, rendang jengkolnya ini udah jadi. Ini bisa teman-teman kalau rendangnya udah dingin bisa disimpan di toples. Ini akan tahan di suhu ruangan 3 harian, atau bisa teman-teman simpan sebagai stok lauk atau makan di kulkas ya, di bagian chiller ataupun freezer ya. Nah, untuk jengkolnya sendiri, ini jengkolnya itu benar-benar empuk ya. Ini kita potong aja seperti ini, dia langsung terputus ya teman-teman. Nah, ini jengkolnya itu empuk, pulen seperti ini. Bumbunya juga menyatu ke jengkolnya ya, jadi nggak aneh rasanya. Nah, untuk bumbunya juga enak ya teman-teman. Ini bisa teman-teman jadikan inspirasi masak ataupun ide jualannya ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya ya. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum, bye.